Assalamualaikum, Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kifal hal? Alhamdulillah, khairin Ustaz. Aina antal an? Antum di mana sekarang? Di madrasah atau di bait? Di baiti Ustaz. Oh, antum ngajar di SMA 10. Nah, Ustaz. Enggak di Al Azhar lagi. Oh, enggak Ustaz. Berarti kenal dengan itu ya, Pak Erwan ya? Kenal. Oh, ya, itu teman aneh. Oh. Di Mampang ya Ustaz? Kalau beliau tinggal ya dulu seangkatan dengan aneh waktu CPNS. Oh, iya. Beliau di SMA, aneh SMP waktu itu. Baik, Nuasil dari sana kita mulai ya. Iya Ustaz. Dodi kepal hal, marhaban. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, nabda dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisina wal muttaqin. Kaifa halukum ya ikhwan? Antum khair? Baik, marhaban bikum. Hadzal lail badilan kama mada ayyamana, sebagai pengganti dari hari-hari yang sudah terlewat ya. Afwan ya, karena beberapa hari yang lalu kurang sehat. Kalau kulihal ya harapannya nanti bisa kita ganti dengan hari-hari di pekan depan ya, supaya targetnya tercapai. Maksudnya kalau sering-sering libur nanti di akhir semester nggak tercapai targetnya, nggak selesai. Makanya nanti pekan depan harinya kita sempurnakan, kita tambah diganti dengan hari-hari yang kemarin belum belajar. Nah, tapi sesuaikan aja dengan kesempatan antum masing-masing ya, yang minimal bisa hadir 1 atau 2 orang sehingga ada rekamannya. Nanti yang lain bisa mendengarkan rekaman saja. Baik, al-yawm insyaallah nata'allam an-nahwu. Kita akan belajar nahwu. Wasalna atau tawaqqafna fi al-madi, fi dars al-madi, fi dars al-rabi' ashar ya, pada pelajaran ke-14. Wal yawm insyaallah nata'allam ad-dars al-khamis ashar, pelajaran ke-15. Baik, qabla an nuwasil, ma'akum soal yata'allaq bi darsin al-madi. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran kita yang terdahulu. Tafadhal ya ikhwan. Soal mawjud atau ghairu mawjud? Ghairu mawjud Ghairu Ustaz. mawjud. Baik, nuwasil dari sana. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Antum bisa buka buku antum halaman berapa ini tadi? 100, kalau nggak salah 160 ya, 167 ya, di kitab antum 167. Akbaru jarrahin fil Islam. Baik, ahdafu darsan al-yawm ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta mampu menjelaskan pengertian isim ma'rifah dengan benar. Apa itu isim ma'rifah?
Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan pengertian isim nakiroh. Jadi isim itu dari sisi ma'rifah wan nakiroh dibagi dua, ya, isim ma'rifah dan isim nakiroh. Dari sisi tertentu atau tidak tertentu, isim itu dibagi dua, isim ma'rifah dan isim nakiroh. Apa itu isim ma'rifah, apa itu isim nakiroh, nanti kita pelajari. Kemudian peserta mampu menyebutkan jenis-jenis isim ma'rifah. Apa saja jenis-jenis isim ma'rifah? Kemudian peserta mampu menyebutkan contoh-contoh isim nakirah. Yang banyak jenisnya itu adalah isim ma'rifah. Yang banyak jenisnya. Nah, tapi kalau isim ma'rifah nakirah itu hanya satu jenis saja. Ya. Tapi ada tandanya. Ya. Tandanya dia nakirah atau tandanya dia ma'rifah. Hadza ahdafud darsana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Qabla an nuwasil ila qiraah, naqra awalan al-kalimat al-jadidah atau al-kalimat al-gharibah. Kita awali dari kosakata baru. Ya. Istami' waradid, dengar dan ikuti. Kita baca ya. Jarrah, jarrah, masyhur, laqab, alqab, ra'yun, ara, hasa, istisal, lauzah, halq, halq, musran, milqat, ghanam, janin, ma'rifah, ma'arif, nakirah, al-muhalla, al-alam, al-alam, muayyan, muhaddad, madinah, mudun, ahada, ihda, asimah, asimah, balad, bilad, at-tarikh, tibb, ikhraj, khayt, amaliyat, jirahiyah, tabib, atibba, urubbiyun. Taib, hadhihi minal asma. Ini adalah isim-isim. Jarrah itu adalah artinya ahli bedah. Kalau jamaknya jarrahun, ya. Tapi kalau mufradnya jarrah, ahli bedah. Masyhur, masyhur ini dikenal atau terkenal. Laqab, jamaknya alqab, ya. Gelar atau julukan. Wala tanabazu bil alqab. Ya. Alqab artinya juluk, gelar-gelar, julukan, jamak. Ra'yun, pandangan atau pendapat. Ara, ya. Dari ara ini jamaknya, pandangan-pandangan atau pendapat, ide, ya, ara atau ra'yun. Hasah, kerikil atau batu kecil. Ya. Kerikil atau batu kecil. Enggak mesti kerikil yang ada di itu, ya, yang di tanah. Bisa juga kerikil di sini nanti hasah dalam arti batu yang ada di kandung kemih, ya. Nah, itu. Istisal itu artinya memotong dan mengeluarkan. Istisal, pemotongan, ya. Lauzah, amandel. Halq, tenggorokan. Musron itu usus, milqat, penjepit, atau kalau kita itu untuk ngambil bayi itu apa istilahnya? Al-arabtum,
Kalau ada bayi yang susah keluarnya diambil pakai alat apa Di namanya? dalam pendidikan ditandai berapa Vakum. poin gitu ya. Karena kan Vakum. Ya. kita membahas tentang penjelasannya gimana, Iya. deskripsinya gimana. Gonam. Ya, gonam artinya kambing. Janin ini bayi yang ada dalam kandungan itu namanya janin. Bayi yang ada dalam kandungan janin. Ini udah jadi bahasa Indonesia ya, janin. Ma'rifah, ma'arif jamaknya yang sudah diketahui atau pengetahuan. Nakirah tak tentu atau tak dikenal. Al-muhalla diberi. Al-alam isim tertentu, nama orang, nama tempat, atau alam itu juga bisa bermakna tanda, ya. Dari sini kata alamat, ya, atau bendera. Kenapa disebut dengan alam? Bendera itu sebagai tanda, ya, simbol, ya, supaya mudah dikenal, gitu ya. Jadi alam itu kenapa disebut dengan isim alam? Karena dia sudah dikenal, sudah tertentu. Biasanya nama orang atau nama tempat itu disebut dengan alam. Muayyan atau muhaddad ditentukan atau dibatasi. Madinah kota, mudun jamak. Ahada, ihda itu satu atau salah satu. Cuma bedanya ahada untuk muzakkar, ihda untuk muannas. Kalau katanya umpamanya muannas, maka kita sebut ihda mudun, ya. Ihda mudun, salah satu kota. Tapi kalau katanya muzakkar, umpamanya ahada maktab, ahada makatib, salah satu meja, makanya muzakkar. Asimah artinya ibu kota, ibu kota Jakarta. Asimah itu Indonesia, Jakarta. Balad itu negeri, bilad negeri-negeri. Tarikh sejarah, tib kedokteran, ikhraj mengeluarkan, khayt benang, amaliyat operasi. Ya, amaliyat itu operasi. Jirahiyah pembedahan, tabib, otibba dokter, otibba jamaknya. Urubbiyun orang Eropa. Kalau Eropanya urubba. Tapi kalau urubbiyun pakai ya di belakangnya bertasdid orang Eropa. Sama dengan Jawa, orang Jawa Jawi. Sunda Sundawi. Apalagi biasanya kita sering itu ya. Betawi, ya. Nah, jadi seperti itu, di belakangnya dikasih ya, namanya ini ya unisbah. Ya. Jadi menunjukkan orangnya. Jadi kita lanjut. Ya. Ya. Ini minal af'al dari fi'il. Ikutin. Allafa yu'allifu alif. Kita ulang ya. Allafa yu'allifu alif. Ini artinya menyusun atau menulis kitab, ya. Muallif itu artinya penyusun atau pengarang atau penulis kitab, muallif namanya. Kalau di buku biasanya kan ada pengarang, penulis gitu ya. Nah, itu kalau bahasa Arabnya muallif. Kalau mengarang disebut dengan allafa yu'allif. Waladai yalidu melahirkan. Kalau dilahirkan, wawunya ini dikasih dhammah, wulida. Jadi dilahirkan. Sama dengan kataba menulis, menetapkan. Tapi kalau ditulis, ditetapkan, diwajibkan, kutiba. Furido diwajibkan, kutiba. Dibunuh, kutila. Asal katanya kotala, membunuh. Tapi kalau udah kutila, huruf fa fi'ilnya, huruf pertamanya didommakan, huruf keduanya dikasrohkan, itu artinya dibunuh. Ya. Nah, itu dalam bahasa kalimat Indonesia namanya kalimat pasif. Ya. Nah, jadi wulida artinya dilahirkan. Kalau walada melahirkan. Arafa ya'rifu mengenal. Kalau dikenal, man ya'rif? Kalau dikenal apa jadinya? Belajar melakukan yang terbaik. Siapa yang bisa jawab? Jadi bagaimana komunikasi pendidikan? Urifa. Hasan ya. Dan kita Kalau lihat dilahirkan bahwa wulida. masalah Ya. Tapi kalau dikenal urifa. Bakia
ya, tersisa atau tertinggal. Ya. Soro yasiru menjadi berubah. Istahaqqa yastahiqqu berhak. Kita baca dulu ya. Walada yalidu. Arafa ya'rifu. Baqiya yabqa. Sara yasiru. Istahaqqa yastahiqqu. Tahaddatha yatahaddatsu. Akhraja yukhriju. Qama yakum. Sana'a yasna'u. Ista'mala yasta'milu. Akhadha ya'khudhu. Darasa yadrusu. Sa'ada yusa'idu. Taqaddama yataqaddam. Baik ikhwan. Ini minal af'al dari fi'il-fi'il. Arafa mengenal, tapi kalau urifa dikenal. Baqiya yabqa tersisa. Tertinggal. Sara yasiru menjadi berubah. Istahaqqa yastahiqqu berhak. Ya. Tahaddasa yatahaddasu berbicara, bercakap-cakap. Ya. Akhraja yukhriju mengeluarkan. Nah, antum perlu perhatikan kalau kharaja yakhruju, kharaja yakhruju, kharaja 3 huruf, artinya apa? Keluar. Tapi kalau akhraja yukhriju, fi'il madhinya akhraja, ya 4 huruf. Tapi kita belum belajar ini di saraf, ya, baru 3 huruf. Maka artinya mengeluarkan. Kalau kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Wa ma yaqumu artinya berdiri atau melakukan. Sana'a yasna'u membuat, ista'mala yasta'milu menggunakan, akhadha ya'khudhu mengambil, darasa yadrusu belajar, sa'ada yusa'idu membantu, taqaddama yataqaddamu maju, ya, atau terdepan. Baik, hadza minal af'al. Maaf soal anil mufradat, ada pertanyaan terkait mufradat? Kalau tidak, kita lanjut ke qiraah. Istami' wa rabbit. Mana Ustaz? Betul ya, Akh Supriyadi. Tadi ada kata sona'a ya, kayak perbedaannya apa dengan sona yasunu gitu ya Ustaz? Sona, Mungkin yang ada di kepala saya itu ya. sona yasunu. Iya. Mana sona? Ada siswa kemudian Ya, kalau di dalam kitab Amsilat Tafsir itu ada sona yasunu saunan. Sona yasunu. sebetulnya ketika siswa itu di belakang itu kan dia masalah pojok. Sisi apa? Kalau sona itu artinya menjaga, melindungi. Tapi kalau sona itu artinya membuat. Tempat membuat namanya masna. Masna itu pabrik, gitu ya. Kalau sona siyanah masdarnya. Artinya penjagaan atau melindungi, pertahanan. Gitu ya. Jadi bukan artinya membuat ya, sona. Gitu ya. Baik Ustaz. Atau mengadu hal Itu maksud antum apa? Nunnya panjang atau pendek? Apa yang panjang? Sona. Yang mana yang panjang? Shotnya Ustaz. Oh Sona. ya, kalau sona yasunu artinya mempertahankan atau menjaga. Ya. Jadi bukan membuat. Kalau membuat itu artinya sona yasna. Gitu ya. Baik Ustaz. Iya. Kita lanjutkan. Soal akhir? Ada pertanyaan lain? Betul. Yang mau bertanya silakan. Kalau tidak kita lanjutkan ke qiraah ya. Baik. Hadza. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Akbaru jarrahin fil Islam. Silakan diikutin ya. Akbaru jarrahin fil Islam. Antum baca kitab antum. Wulida Khalaf bin Abbas
wulida Khalaf ibnu Abbas sanata 324 hijriyah. Kita ulangi. Wulida Khalaf ibnu Abbasin sanata 324 hijriyah fi Madinati Zahra wa hiya ihdal mudunil qaribah min Qurtubah asimati biladil Andalus. Wa urifa fit tarikh bilaqabiz Zahrawi wa qad allafa kutuban katsirah fit tibb lam yabqa minha illa kitabun wahid ismuhu kitabut tasrif wa bihadzal kitabi sara az-Zahrawi mashhuran wastahaqqa laqaba akbari jarrahin fil Islam. Wa qad tahaddasa az-Zahrawi fi hadzal kitab an katsirin min al-ara'i fi ilmi at-tibb wa minha ra'yuhu fi ikhrajil hasah. Wa qad qama az-Zahrawi bi isti'salil lawzatain wa sana'al milqat alladhi yukhrijul janin wa huwa awwalu man ista'mala al-khayt alladhi yu'khadhu min musranil ghanam lil 'amaliyatil jirahiyyah. Wa kitabut tasrif minal kutubil lati darasaha al-attibba'ul urubbiyun wa sa'adathum ala an yataqaddamu fit tibbi wal jiraha Baik. Nuridun nasma' qira'ah minkum. Nah, kita dengarkan bacaan dari antum ya. Oh, tapi sebelumnya kita terjemahkan dulu kali ya. Atau sekalian aja. Antum baca, sekalian menerjemahkan. Tafadhal. Man ahad minkum yuridul qira'ah awalan, tafadhal. Kita lihat Dodi, tafadhal iqra. Ya, Ustaz. Akbaru jarrahin fil Islam. Ta'ti bil ma'na mubasharatan. Akbaru. Mana akbar? Akbar besar. Jarrahnya Kalau akbar itu isim tafdil ya, artinya terbesar jadinya. terbesar. Besar. Nah, intinya kalau kata-kata sifat itu kalau di awalnya dikasih a, akbar kan asalnya dari kabir. Akbar tadi besar. Sogir kecil, asgor terkecil. Terkecil. Nah, begitu semuanya. Itu namanya isim tafdil. Nanti kita belajar. Akbaru jarrahin artinya apa? Ahli bedah terbesar dalam Islam. Ahli bedah terbesar dalam Islam. Istamir. Wulida khalafu benu Abbasin sanata salasi mi'atin wa arba'in wa ishrina hijriyah fi Madinatiz Az-Zahra. Ahsan. Apa artinya? Khulaf Wulida tadi apa artinya? terlahir saudara. Ya, dilahirkan. Ya. Dilahirkan khalifah nih tadi. Bukan, Khalaf itu nama dia. Aslinya namanya Khalaf. Ya, Khalaf ibnu dilahirkan
Khalaf ibnu Abbas. Ya, tapi ini bukan anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, bukan ya. Ini Abbas juga nama bapaknya. Tapi beliau ini orang Andalus ya. Andalusia. Sanata salasi mi'atin. Salasi mi'atin. Apa artinya? salasi mi'atin. Tahun 1000. Bukan, salasi mi'atin. Berapa? 30. Kalau salah 3, mi'ah 100. 100. Berarti salasi mi'ah 300 wa arba'in wa isrina. Dan 40. Bukan. Arba'in wa isrin biasanya kalau di Arab itu satuan dulu baru puluhan. Berarti ini jadinya apa nih? 1003 apa? 300 isrin berapa? 20. Iya, 24. Ya, 324 Hijriah. Hijriah. Fi Madinatiz Zahra, di kota Zahra. Di kota Zahra. Zahra ya. Samir? Wahia ihdal muduni al-qaribati min Qurtubata asimati biladil Andalus. Nah, wahia ihdal mudun. Apa arti ihdal mudun? Ihdal mudun. Wahia dan dia ya. Maksudnya apa itu? Madinatuz Zahra. Madinatuz Zahra. Ihdal mudun salah satu kota ya, Ustaz? Ya, salah satu kota al-qaribah. Al-qaribah yang dekat. Dekat min Qurtubah. Dari Qurtubah ini apa kampus? Qurtubah itu bahasa Inggrisnya Cordova. Ya, Cordova. Min Qurtubah sama Qurtubah asimatil biladil Andalus. Ya. Di negeri Andalusia. Asimah itu apa? Asimah Ibu kota. Ibu kota negeri Andalusia. Negeri Andalus ya. Jadi kota Zahra ini adalah kota yang dekat dari kota Qurtubah. Nah, Qurtubah ini adalah ibu kota Andalus gitu ya. Ahsanta, barakallahu fik ya. Istamir, lanjut. Iqra. Ibrahim, tafadhal. Al-Faqra ats-tsani. Ibrahim, anta ma'ana? Kalau tidak, lanjut Supriyadi. Tafadhal. Tapi sebagian mengatakan bahwa komunikasi verbal itu lebih penting. Langsung diartikan aja ya Ustaz ya. Iqra awalan. Oh, iqrawan. Sehingga komunikasi verbal ini kan sering Wa urifa fi tarihi bilaqabiz Zahrawi wa qad allafa kutuban katsiratan fit tib. Lam yabqa minha illa kitabu wahid ismuhu kitabut tasrif wa bihadzal kitabi sara az-Zahrawi mashhuran wastahaqqa laqaba akbari jarrahin fil Islam. Ahsan. La'ati bitarjamah. Dan diketahui di dalam sejarah dikenal ya, dikenal. Atau diketahui boleh. Dan dikenal di dalam sejarah dengan gelar Az-Zahrawi. Az-Zahrawi. Kalau laqab itu gelar ya. Nah, Gelar ya. ada juga nanti dalam bahasa namanya kunniyah ya. Kalau kunniyah itu biasanya dinisbatkan ke ayah atau anak ya. Atau ke anak, umpamanya ibnu Abu Ubaidah ya. Abu Zahra ya. Tapi kalau umpamanya ke anak, ke orang tua biasanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu namanya kunniyah ya. Tapi kalau Al-Faruq ya, Zunnurain, apalagi biasanya umpamanya seperti ini Az-Zahrawi ya. Nah, ini disebut dengan laqab ya, laqab, gelar ya, atau julukan. Baik, istamir.
Ya, Ustaz. Dan sungguh Janjian kita bisa Nah, kenapa? Inta biswa ya, kenapa? Kenapa disebut beliau ini? Khalaf Ibnu Abbas ini disebut dengan Az-Zahrawi. Julukannya kenapa? Man ya'rif? karena mungkin keilmuannya yang sangat luas ya Ustaz. Ya. Ini asalnya dari kota Oh, kota Zahra. Kota Zahra. Makanya nama beliau apa? Gelarnya yang Az-Zahrawi. Az-Zahrawi, ya. Nah, begitu ya. Seperti ulama-ulama yang umpamanya dari daerah-daerah tertentu disebut dengan nama daerahnya. Ya. Kayak contoh Al-Bukhari ya. Ustaz. Nah, Al-Bukhari. Dari mana Bukhara? Kan lebih terkenal ya beliau dengan Ya. Bukhari. Dari- Kenapa? Karena dia dari seperti itu ya. Stammer. Dan sungguh dia telah menulis kitab-kitab yang banyak di dalam kedokteran, di Ya, dalam ilmu kedokteran. Kedokteran. Eh, Lam yabqa minha tidak tersisa darinya kecuali kitab satu kitab, sebuah kitab. sebuah kitab. Tidak ada yang tersisa kecuali sebuah Sebuah kitab. Ismuhu, namanya adalah kitab tasrif. ya, kitab tasrif. Tapi bukan tasrif dalam ilmu sharaf ya, bukan ya. Ini tasrif, kitab tasrif ini dalam ilmu kedokteran. Ya. Ya. Namanya sama tapi ini bukan ilmu sharaf, ini bukan ilmu kedokteran. Samir. Dan dengan kitab ini kota Zahra Zahrawi, bukan kota Zahra. Ya. Zahrawi. Merubah ya. Iya. Merubah kota Zahra. Az-Zahrawi, siapa Az-Zahrawi? Oh, merubah Zahrawi itu tadi ya, julukan dari Khalaf tadi. Menjadikan Zahrawi terkenal ya. Menjadikan Zahrawi. Ini Zahrawi ini kayak tadi Imam Bukhari itu. Kenapa kita sebut dengan Imam Bukhari? Padahal nama beliau siapa Imam Bukhari itu? Nasibnya. Aduh. Abdullah. Aduh. Al-Bukhari ya. Nah, beliau kalau Imam Muslim kan namanya Imam Muslim bin Nasib nama beliau. Tapi kalau Imam Muslim namanya Muslim, benar. Tapi kalau Imam Bukhari itu namanya bukan Bukhari ya, ada namanya. Nanti kita lihat lupa nih. Bukhari itu adalah niat beliau. Apa? Barabusa ya. Nanti kita cek ya nama beliau pasti. Tapi istamir, nggak apa-apa. Intinya Zahrawi ini adalah nama ahli bedah yang terkenal, ya. Tapi diambil dari nama daerah. Istamir. Ya. Dan berhak mendapatkan julukan gitu ya, Ustaz? Ya. Mendapatkan julukan ahli besar ahli bedah terbesar di dalam Islam. Ya, ahli bedah terbesar dalam Islam. Siapa Az-Zahrawi? Nah, ahsanta. Barakallahu fik. Istamir. Ba'da zalik Ibrahim, anta ma'ana? Naam, Ustaz. Nah, tafaddal ya Syekh. Iqra al-farqa ats-tsalitsah. وقد تحدث الزهراوي في هذا الكتاب عن كثير من الآراء في علم الطب ومنها رأيه ومنها رأيه أستاذ. ومنها رأيه في إخراج الحصى وقد قام الزهراوي باستئصال اللوزتين وصنع الملقط الذي يخرج الجنين وهو أول من استعمل الخيط الذي يؤخذ من مسران الغنم للعمليات الجراحية. تأتي بالترجمة.
dan Qad tahaddasa. dibicarakan, diceritakan. Tahaddasa ini artinya berbicara atau ya berbicara ya. Wa qad tahaddasa Az-Zahrawi. Zahrawi dan sungguh Zahrawi berbicara atau menjelaskan gitu ya. Fi hadzal kitab. Dan sungguh Zahrawi berbicara di kitab ini dari banyak An kasiri minal ara. Ya, an ini tentang ya. tentang banyaknya pandangan Pandangan. dalam ilmu kedokteran, San. Wa minha ra'yuhu. dan sebagiannya Minha sebagiannya apa? Dari aro ya, hanya kembali ke aro. Dan dari sebagian pandangannya itu adalah ra'yuhu fi ikhrajil hasad. dan sebagian pandangannya itu ra'yuhu apa sih? Ra'yu idenya atau ya ide atau apa ya? Ya ide lah ya. Teori Dalam- kali, Ustaz. Ya, jamak dari aro ya. Ide atau pandangan beliau. Pandangan beliau dalam mengeluarkan Batu ya. batu. Maksudnya batu apa? Nah, ini lanjutkan wakot. Dan sungguh telah berdiri Zahrawi, Ustaz. Ya, telah melakukan ya. Telah Atau melakukan Zahrawi telah melakukan istisal. istisol apa, Ustaz? Istisal memotong dan mengeluarkan ya. Istisal itu pemotongan ya, pemotongan. Dia bentuknya adalah isim makna. Ya, dari kata istisola yastasil. Istisal itu isim makna. Nantinya dengan pemotongan lauzatain. Apa tadi lauzatain? Lauzah apa tadi lauzah? Amandel. Ya, amandel. Jadi beliau yang pertama kali yang pandangan beliau tentang atau ide beliau mengeluarkan batu. Maksudnya batu apa? Batu dari kandung kemih ya. Itu batu itu. Qad qama Az-Zahrawi, dan juga Zahrawi melakukan pemotongan amandel. Nah, itu beliau yang pertama kali melakukan. Terus Wasana'a al-milqat. Apa tadi milqat? Penjepit atau vakum ya. Allazi Wasana'a, Ustaz. sana'a tadi membuat ya. Membuat atau menggunakan. Dan membuat penjepit yang mengeluarkan janin ya. Nah, sekarang digunakan juga itu ya. Sekarang digunakan. Samir, dan dia yang pertama kali mengerjakan. Man apa man? Dari siapa? Man, ya. Dan dia adalah orang yang menggunakan ya. Menggunakan. Ya. Al-khayt. Apa al-khayt? Al-khayt. Benang ya. Benang. Beliau yang menggunakan benang allazi yu'khadhu, yang diambil dari musronil ghanam. Musron tadi apa? Usus al-ghanam. Usus al-ghanam. Kambing. Oh, kambing. Ya, lil amaliyatil jirahiyah, untuk pekerjaan-pekerjaan, Ustaz. Untuk operasi ya, amaliyat operasi jirahiyah, operasi pembedahan ya. Untuk operasi pembedahan. Ya, jadi beliau ketika membedah untuk menjahitnya kembali menggunakan apa?
menggunakan benang yang dibuat dari usus kambing. Jadi menyatu dengan kulitnya. Baik, Pak. Ahsantum jami'an, barakallahu fikum. Waktu kita terbatas, kita percepat ya. Wa kitabut tasrifi minal kutubil lati darasahal attibba'ul urubbiyun. Kitab tasrif ini adalah dari kitab-kitab yang para dokter-dokter Eropa mempelajarinya. Salah satu kitab yang para dokter-dokter Eropa mempelajari. Wa sa'adathum ala an yataqaddamu fit tibbi wal jirahah. Dan membantu mereka, maksudnya kitab tasrif ini membantu mereka ala an yataqaddamu, untuk maju atau untuk berkembang fit tibbi wal jirahah, pada kedokteran dan pembedahan. Jadi orang-orang Eropa itu pada awalnya terbelakang mereka. Kemudian mereka belajar di Cordoba, di Spanyol, yang ketika itu Islam berkuasa di sana. Mereka belajar. Setelah mereka belajar, mereka mengembangkan di negara mereka. Akhirnya mereka hari ini mereka maju dalam bidang kedokteran. Karena mereka belajar. Jadi, kalau kita mau maju ya kita kembali harus mempelajari ilmu atau hikmah yang hilang dari Islam. Baik. Maaf, soal ada pertanyaan? Idza laisa hunaka soal nuwasil. Kita lanjutkan ilal jadwal. Antum perhatikan tabel atau jadwal di kitab antum. Istami uruddid, dengar dan ikuti. Kita baca ya. An-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Itu ya. Nah, ini an-nakirah diterjemahkan dengan nakirah. Ma'rifah ya ma'rifah. Ya, enggak kita terjemahkan Indonesianya. Walaupun nanti kalau kita terjemahkan nakirah itu artinya tak tentu, kata atau isim yang tidak tentu atau tak tertentu. Kalau ma'rifah isim atau kata benda yang tertentu atau dikenal gitu ya. Contohnya wulida Khalaf bin Abbas. Isimnya mana di sini kata Khalaf? Khalaf ini adalah nama orang. Jenisnya ma'rifah. Kenapa nama ma'rifah? Sebabnya ismun khassun bisyakhs. Nama yang khusus untuk seseorang. Nah, ini disebut dengan isim alam. Jadi nama orang itu disebut dengan dalam bahasa Arab alam, ya, isim alam. Isim sebagai petunjuk orang, ya. Kemudian fi Madinatiz Zahra, ada kata Az-Zahra, ya. Jenisnya adalah isim ma'rifah. Kenapa disebut dengan ma'rifah? Sebabnya ismun khassun bi baladin. Isim yang khusus atau nama khusus untuk negeri atau daerah. Nama daerah, nama negeri itu disebut dengan isim ma'rifah. Jenisnya adalah alam. Jadi nama orang dan nama tempat itu di dalam bahasa Arab disebut dengan isim alam. Ya, ismun alam. Nah, isim alam. Apa itu isim alam? Isim yang menunjukkan nama orang atau nama tempat. Sudah tertentu nih. Contohnya nama tempat, ya, Bandung, Jakarta, Bogor, ya, Depok, Sumatera. Intinya nama-nama tempat. Itu isim alam namanya dalam bahasa Arab. Nah, itu nama-nama orang. Muhammad, Ibrahim, Supriyadi, Anwar, Gusnan, Dodi. Nah, itu semua disebut dengan isim ma'rifah. Jenisnya adalah isim alam. Kenapa isim alam? Karena nama orang. Jadi jenis isim ma'rifahnya isim alam ini adalah jika dia isim yang berasal dari nama orang atau nama tempat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bihadzal kitab soro. Di sini ada isim hadza. Jenisnya adalah isim ma'rifah. Sebabnya ismun yasiru ila muayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau kita bilang hadza, ini berarti kan sudah tertentu itu. Nah, itu disebut dengan isim ma'rifah. Hadza ini nama sebutannya adalah
isim isyarah. Jadi isim isyarah itu adalah isim ma'rifah. Isim tertentu. Karena kalau kita bilang haza berarti sudah ditentukan. Zalika, intinya semua isim isyarah itu adalah isim ma'rifah, isim yang tertentu. Kemudian az-Zahrawiyyu masyhurun. Ya, di sini ya. Bihadzal kitab shara az-Zahrawi masyhurun. Di sini ada kata al-kitab. Al-kitab itu jenis isimnya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ismun yadullu ala muayyan. Ya. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Jenisnya adalah jenis isim ma'rifahnya al-muhalla bil al atau yang diberi alif lam. Jadi kalau ada kata yang diberi alif lam maka dia menjadi tertentu. Contohnya adalah kolam, kolamun. Maka kolamun itu artinya sebuah pena. Kita belum tahu pena siapa. Tapi kalau kita kasih alif lam al-kolam, al-kolam, maka kita mengartikan pulpen ini atau pulpen itu. Ya. Jadi dia menjadi tertentu. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Ya. Jadi kalau kata-kata yang pakai alif lam itu tertentu dia, ya. Atau ma'rifah disebut dengan ma'rifah. Sudah diketahui atau dikenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh yang berbicara, dikenal oleh yang mendengar. Ya. Jadi ketika kita berbicara kita menyebutkan al-qalam, maka berarti yang mendengar dan berbicara itu sudah mengetahui kolamnya. Atau rojulun. Kalau ra'aitu rojulan. Saya melihat seorang laki-laki, berarti itu belum dikenal. Berarti yang berbicara dan mendengarkan belum mengenalnya. Tapi kalau ra'aitu ar-rajula, ra'aitu ar-rajula, pakai alif lam, maka yang mendengar dan berbicara sudah tahu laki-laki itu siapa. Nah, kira-kira itu. Nah, yang begitu itu disebut dengan ma'rifah. Jenisnya al-muhalla bil al, karena dikasih alif lam depan. Kemudian kata huwa, ya. Huwa itu jenisnya adalah ma'rifah, isim ma'rifah juga. Kenapa? Karena domir. Ya. Ketika kita bilang huwa dia, berarti kita sudah tahu orangnya itu siapa. Ya. Muhammad nggak mungkin ujuk-ujuk dia, ya. Pasti ada awalnya. Muhammad pergi ke pasar, dia membeli. Nah, dia di sini siapa? Muhammad. Jadi sudah terkenal, sudah tertentu orang. Nah, itu di dalam bahasa Arab huwa ini dan teman-temannya disebut dengan domir. Kemudian allazi, ya. Allazi nama fi firasir rasul Ali. Jadi allazi ini yang, ya, tapi ada silatul mausul yang menjelaskannya dan juga ada kata yang menunjukkan kepada allazi. Nah, sehingga dia menjadi ma'rifah tertentu. Nah, disebut dengan isim mausul. Kemudian musronil ghanam, usus kambing. Ya, kata musron itu ma'rifah. Musron ini ma'rifah. Musron ini tertentu dia. Kenapa tertentu? Karena digabungkan dengan kata kambing. Li'annahu mudhafun ila ma'rifah. Karena kata musron ini digabungkan dengan kata al-ghanam. Al-ghanam ini kan kata yang sudah pakai alif lam, sudah tertentu. Maka dia disebut dengan isim ma'rifah. Jenisnya adalah mudhafun ila ma'rifah. Kata tersebut, kata musron ini digabungkan atau disandarkan ke kata yang sudah tertentu, al-ghanam. Al-ghanam ini tertentunya dengan alif lam. Tapi kalau kata musron, usus, itu masih timbul pertanyaan, usus apa ya? Belum jelas. Ya, belum tertentu dia. Tapi kalau sudah digabungkan dengan al-ghanam menjadi tertentu, ma'rifah. Nah, ini jenis-jenis isim ma'rifah ya. Jadi ma'rifah itu artinya tertentu, ya, atau kata khusus, ya. Sudah khusus katanya. Apa saja jenisnya? Ada alam, nama orang dan nama tempat. Ada isim isyarah, hadza, hadzani, haulai, hazihi, hatani, haulai. Zalika, tanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, itu isim isyarah. Semuanya isim ma'rifah. Atau al-muhalla bil al, yang diawali dengan alif lam. Semua isim yang pakai alif lam, asy-syamsu, al-qamaru, al-maktabu, ar-rajulu, al-mar'atu, al-kitabu. Nah, itu semuanya isim ma'rifah. Karena dikhususkan dia dengan alif lam atau
al. Ya, di awalnya ada al. Ya, baik alif lam samsiyah maupun qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Man ya'rif? Misalnya kita ingin menghitung korelasi ya. Nah, atau betul. Ma huwa alif lam qamariyah? Apa itu alif lam qamariyah? Man ya'rif? Alif lam yang di depannya dibaca jelas ya Ustaz. Iya, alif lam yang dibaca. Ya. Jadi kalau umpamanya dia diketemukan dengan huruf hijaiyah di depannya, maka terbaca dia. Contohnya al-qamar. Setelah alif lam itu ada huruf qaf. Al-qa, ya. Alnya kebaca. Nah, jadi dibaca jelas, ya, izhar dibaca jelas. Tapi kalau yang satu lagi disebut dengan alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lamnya tidak dibaca. Alif lamnya tidak dibaca, dilebur dia, dimasukkan ke huruf di depannya atau diidghamkan. Contohnya al-syamsu, tidak dibaca al-syamsu tapi asy-syamsu. Gitu ya, asy-syamsu. Alif lamnya enggak dibaca jadi. Nah, itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Baik alif lam syamsiyah maupun qamariyah itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Dengan isim ma'rifah. Isim yang sudah ditentukan kalau dikasih alif lam. Baik. Kemudian yang berikutnya domir. Yang 14. Wa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, itu semua isim ma'rifah. Jenisnya adalah domir. Nah, isim mausul allazi allazani allazina allati allatani allati allatani allai atau allati. Nah, itu isim mausul. Ini adalah isim ma'rifah. Satu lagi adalah isim yang disandarkan atau ditempelkan ke isim yang ber alif lam atau isim ma'rifah salah satunya ini, ya. Musronil gonam. Maka kata musron ini yang awalnya tidak tentu ketika digabungkan dengan kata yang tertentu, maka dia menjadi tertentu atau ma'rifah. Musron saja itu mesti nakirah umum. Tapi ketika digabungkan dengan kata yang khusus, sudah tertentu, musronil gonam menjadi, musron ini menjadi kata atau isim ma'rifah. Disebut dengan mudhofun ila ma'rifah. Disandarkan ke isim ma'rifah. Atau musroni khalaf. Contohnya, khususnya si khalaf. Ya. Nah, berarti musron ini menjadi isim ma'rifah karena disandarkan kepada isim alam. Intinya, mudhofun ila ma'rifah ini adalah kata yang disandarkan kepada isim-isim ma'rifah yang ini. Ya. Baik isim alam, isim isyarah, muhalla bil al, domir, ya. Isim mausul. Nah, itu kalau disandarkan kepada isim-isim ini maka dia menjadi isim ma'rifah. Contohnya yang disandarkan kepada isim mausul mana? Nah, ini ya. Contohnya adalah ibnul ladzi. Ibnul ladzi, anak yang. Ya, tapi harus ada sambungannya lagi di depannya. Karena syarat isim mausul itu adalah harus ada silatul mausul. Contohnya digabungkan dengan huwa, contohnya apa? Contohnya adalah kitabuhu, kitabi, kitabuna. Nah, itu dengan domir ya. Nah, contohnya yang digabungkan dengan hadza, contohnya adalah kitabu hadza, kitab ini, kitabu hadza, kitab ini. Nah, itu jadi kalau digabungkan dengan isim-isim ma'rifah ini, maka disebut dengan mudhofun ila ma'rifah, maka dia hukumnya menjadi ma'rifah. Ini adalah jenis-jenis isim yang pertama, yaitu isim ma'rifah. Jenis isim yang kedua adalah isim nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah itu tidak tertentu, ya. Di sini bahasa kitabnya adalah, coba kita itu kan, ismun yadullu ala say'in ghairu muayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, ya. Ismun yadullu ala say'in laisa muayyanan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ditentukan. Ya, kalau ini kan sudah ditentukan semua. Tandanya adalah biasanya tanwin, ya. Kutuban, kutubun, kutubin. Nah,
intinya kalau dia pakai tanwin, maka dia adalah nakirah. Itu sementara seperti itu ya. Nah, tanda awalnya adalah tanwin. Kutuban, kutubin, kutubun. Ya, pakai tanwin. Itu berarti dia jenisnya adalah nakirah. Cuma satu aja jenisnya. Nah, tapi kalau isim ma'rifah tadi jenisnya banyak. Ada yang alam, ada yang isim isyarah, muhalla bil al, domir, isim mausul, mudhaf ila ma'rifah. Disandarkan ke isim ma'rifah. Selainnya, jika pakai tanwin maka dia adalah isim nakirah. Wadah ikhwan, contohnya ini, ya. Isim itu jenisnya ada dua, berdasarkan ma'rifah dan tertentu dan tidak tertentu. Yang pertama disebut dengan ma'rifah atau ma'rifat. Yang kedua disebut dengan nakirah. Apa itu ma'rifah? Menunjukkan makna khusus. Maknanya tertentu khusus. Nakirah menunjukkan makna umum. Apa saja yang ma'rifah? Yang ma'rifah itu munada maksud. Munada maksud. Ya, contohnya adalah ya Muhammad, ya, nama orang walaupun enggak ya rajul. Berarti rajulnya itu kan asalnya rajul itu kan nakirah ya. Tapi ketika ada isim munadanya, ada isim kata panggilnya ya rajul, wahai rajul. Berarti laki-laki itu udah tertentu, ya. Udah kelihatan orangnya, ya, ditentukan orangnya. Terus isim mausul tadi sudah, isim isyarah, isim domir, isim alam, nama tempat, nama orang, idofah tadi kata yang disandarkan ke kata lain, al-muhalla bil alam, bil al, alif lam. Kata itu diawali oleh alif lam. Ini disebut dengan isim ma'rifah. Kalau nakirah menunjukkan umum. Ya. Nah ini ya. Ini diperbesar. Ya. Ma'rifah itu adalah kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu sehingga membuat mutakallim, orang yang berbicara, dan mukhatab, orang yang mendengar, sudah memahami apa yang dimaksud. Contohnya al-waladus sholih. Anak itu atau anak ini adalah anak soleh. Jadi udah ditentukan al-waladu. Kalau kita bilang al-waladu berarti anaknya ada di situ. Ini, itu, gitu ya. Nah, tapi kalau nakirah itu apa? Isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengindikasikan benda tersebut. Sebab makna umum, maknanya umum. Contohnya adalah zalika baitun. Itu adalah rumah. Bukan zalikanya ya, tapi baitun. Zalika baitun. Itu adalah rumah. Mau rumah siapa itu nggak tahu kita. Ya. Yang penting kita itu rumah gitu aja ya. Nah, rumah siapa atau rumah apa gitu ya, kita nggak tahu. Nah, biasanya nakirah itu pakai tanwin. Kalau domah pakai dommatain, baitun. Kalau kasrah baitin, kalau fathah baitan. Nah, itu disebut dengan isim nakirah. Nah, contohnya nih ikhwan. Isim nakirah waladun. Artinya seorang anak. Nah, tapi kalau isim ma'rifah pakai alif lam, al-waladu, anak itu. Atau anak ini, kalau dekat anak ini. Kalau jauh anak itu. Jadi sudah ditentukan dia gitu ya. Waladani, dua anak. Tapi kalau umpamanya al-waladani, kedua anak itu. Atau kedua anak ini. Nah seperti ya jama' aulad, al-aulad, muslimatun, al-muslimah. Muslimatani al-muslimatani, muslimatun al-muslimat, ya. Nah, yang sebelah ini yang pakai tanwin ini disebut dengan isim nakirah. Yang enggak pakai alif lam ini disebut dengan isim nakirah. Yang pakai alif lam ini disebut dengan isim ma'rifah tertentu. Baik, kita baca faedahnya. Dengarkan, istami oraddid, dengar dan ikuti. Al-qaidah. Al-ismu qisman. Ma'rifatun wa nakirah. Al-ma'rifah ismun yadullu ala say'in muayyan. Wa minal ma'arif al-alam. Ini bukan al-almu ya, tapi lamnya berfathah ya, berbaris fathah. Al-alam. Al-alam. Ini barisnya sukunnya dicoret ya. Baris fathah. Al-alam. Mislu Khalaf, Utsman,
Az-Zahra. Khalab Utsman ini nama orang, Az-Zahra nama tempat. Ismul isyarah mislu hadza hadhihi. Al-muhalla bil al mislu al-kitabu ar-rajul. Ad-damir mislu huwa nahnu. Al-mudafu ila ma'rifah mislu musranul ghanam biladul Andalus. Ini adalah isim ma'rifah. An-nakirah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan mislu kutubun at-tibba'u rajulun Madinah. Nah, ini kaidahnya nanti dibaca di rumah ya. Jadi tugas antum PR untuk pelajaran ke-15 ini 2. Yang pertama ini qiraahnya dibaca, direkam, kemudian kaidahnya juga dibaca. Kita terjemahkan ya. Ismu kisman, al-ismu kisman. Isim itu terbagi 2. Nah, ini al-ismu ini adalah bentuknya ma'rifah. Maka kita artikan isim itu atau isim ini. Isim itu terbagi 2. Ma'rifah wa nakirah. Ada isim ma'rifah dan nakirah. Al-ma'rifatu, isim ma'rifah itu adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang ditentukan. Wa minal ma'arif, dan dari isim-isim ma'rifah yaitu pertama al-alam. Al-alam. Apa itu al-alam? Khalab, Utsman, Zahra. Nama orang dan nama tempat. Yang kedua ismul isyarah, kata tunjuk. Mislu, contohnya hadza hazihi. Ini ya, untuk laki-laki dan perempuan. Al-muhalla bil al diberi al atau alif lam di awal. Mislu, kitab menjadi al-kitab. Rajul menjadi ar-rajul. Ya. Yang berikutnya ad-dhamir, kata ganti. Mislu huwa nahnu. Yang berikutnya al-mudhaf ila ma'rifah, disandarkan ke ma'rifah. Disandarkan ke ma'rifah. Kata itu disandarkan ke ma'rifah. Contohnya musronul ghanam. Kata musron ini awalnya adalah nakirah. Tapi ketika ditempelkan, disandarkan ke isim ma'rifah, isim yang tertentu, di sini dengan alif lam, maka musron ini menjadi tertentu. Kenapa? Karena ditempelin ke yang tertentu. Ya. Jadi kalau kita nempel kepada yang jelas, kita menjadi jelas. Kalau nempel kepada yang nggak jelas, ya nggak jelas. Nah, itu kira-kira seperti itu maksudnya. Biladul Andalus. Bilad ini awalnya nakirah tapi menjadi ma'rifah tertentu karena mudhafun ila ma'rifah. Disandarkan, ditempelkan ke isim yang tertentu. Sedangkan nakirah itu apa? Ismun yadullu ala syai'in. Isim menunjukkan kepada sesuatu, kata benda yang menunjukkan kepada sesuatu laisa muayyanan, yang tidak ditentukan. Yang tidak ditentukan. Bedanya apa dengan ma'rifah? Ma'rifah itu syai'in muayyan, sesuatu yang ditentukan. Tapi kalau nakirah syai'in laisa muayyan, sesuatu yang tidak ditentukan. Umum sifatnya. Misalnya kutub. Kalau kita kutub, kitab-kitab. Ya, mau kitab fikih, kitab apa, kitab siapa, nggak tahu. Tibba'u, para dokter, nggak tahu, dokter gigi, dokter kandungan, ya, dokter bedah, nggak tahu. Ya. Rajul, lelaki. Nah, lelaki itu mau namanya Muhammad, namanya Hasan, namanya ini nggak tahu kita, mesti umum. Madinah, kota, mau kota Jakarta, kota ini nggak tahu. Kenapa? Bentuknya umum. Ada aqsamul isim min haitsul ma'rifah wan nakirah. Ini pembagian isim berdasarkan ma'rifah tertentu atau nakirah tidak tertentu. Paham tuh? Insyaallah, Ustaz. Maaf, soal, tafadhol. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjutkan ke kitab. Silakan kitab antum dibuka, kita coba latihan ya. Supaya apa yang kita pelajari malam ini lebih jelas dengan latihan. Awalan, nasma qiraah min suratil
suratul Asr ya. Nasma Saud Supriyadi, tafadhal iqra. Tadribat awalan. Qala Allah Ta'ala. Tadribat awalan. Qala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, min hadhil ayah istakhrij ya. Isim ma'arif wan nakirah. Nah, silakan. Isim-isim yang apa? Ma'rifah dan nakirah. Bandel Supriya di awalan. Mana? Awalan ya Ustaz. Isim ma'rifat itu Allah ya Ustaz. Ya, lafzul zalalah ya, Allah. Lafzul jalalah. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian Ar-Rahman. Sebelumnya masih ada itu. Ta'ala. Ya, itu. Ya. Sebelum yang di tadi lafzul zalalah, ismi ya, bismi. Oh, yang ini ya. Ismi itu kenapa dia ma'rifah? Karena sudah diketahui ininya Ya. Orangnya Ustaz Ya, atau bukan bendanya. bismillah. Ismi itu, bismillah. Kan ada ya ismi. Kan itu bi itu huruf ya. Bismillah nama Allah. Ismi itu nama itu. Kenapa disebut dengan ma'rifah? Karena disandarkan Kepada lafzul jalalah itu tadi. zalalah, disandarkan kepada isim ma'rifah, yaitu lafzul zalalah. Bukan Allah itu isim, bukan, tapi isim lafzul zalalah itu nama Allah ya. Baik. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia disandarkan juga kepada sifat Allah ya Ustaz. Dan Ar-Rahman Atau ada alif lamnya ini juga bisa. Berikutnya Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya, kan ada alif lamnya Ada juga. alif lam. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fik. Samir. Dadi, tafaddal. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Al-Asri. Al-'asri. Kalau wow itu ma'rifah apa nakirah? Wow, ini Pasti memang penelitian itu sesuai dengan hipotesis kita nakirah, gitu, bahwa gaya Hah? permainan wal ini demi. Wah itu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Wow itu enggak ma'rifah, enggak nakirah. Kenapa? Karena dia harf ya, huruf ya. Oh, huruf. Nah, sedangkan yang berlaku hukum nakirah dan ma'rifah itu adalah isim ya. Ism. Silakan. Yang pertama adalah Al-Asr. al-asr. Kenapa ma'rifah? Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian berikutnya Al-Insan. inna. Inna itu isim huruf atau fi'il? Inna sesungguhnya ini. Inna ini adalah huruf ya, Isim. harfut taukid ya. Oke. Kita belum belajar, tapi dia golongan huruf. Berarti nggak masuk ya. Bukan bagian dari isim ma'rifah atau nakirah. Yang berikutnya adalah Al-Insan. al-insan. Nakirah atau ma'rifah? Dia ma'rifat. Ustaz. Ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa? Ada alif lam. Bahasa Arabnya apa tadi? Bahasa Arabnya alif lam. Al-muhalla. Alif lam. Al-muhalla bil alif lam. ya, al-muhalla bil al ya. Bil al. Allah bil al. Berikutnya Khusrin ini bukan dia. khusrin. Nakirah atau ma'rifah? Dia rugi. Nakirah saja. Nakirah ya. Kenapa nakirah? Masih umum ya. Ustaz? Umum ya. Sungguhnya tiap manusia itu dalam Kerugian. Kerugiannya apa? Belum tahu kan? Ya, Iya. kerugiannya itu umum aja. Rugilah pokoknya ya. Nah, kecuali nanti dijelaskan di depannya ya. Khusrin itu bentuknya rugi. Ya, rugi yang umum gitu ya. Semuanya rugi gitu ya. Semuanya rugi ya. Baik. Nah, santa nakirah. Gusnan Effendi, tafadhal. Ayat berikutnya.
Ya Ustaz. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik. Nah, di sini mana ada isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Illa ini nakirah atau ma'rifah? Merasa illa ini illa merasa huruf merasa. Ya, haruf. Ahsanta. Illa itu haruf ya. Illa ini namanya harful istisna ya. Nah, jadi nanti kita belum belajar, tapi dia huruf. Terus allazina isim allazina nakirah atau ma'rifah? Allazina isim apa itu? Isim? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia adalah isim mausul ya. Allazina isim mausul. Amanu ini fi'il. Jadi enggak ada istilah nakirah ma'rifah, fi'il ya. Amilu juga fi'il. Nah, sekarang as-salihat nakirah atau ma'rifah? As-salihat nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Kenapa? Alif lamnya Ustaz. Lam. Tawasau ini adalah fi'il ya. Bil haqqi, al haqqi nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. As-sabr nakirah atau ma'rifah? As-sabr. Ma'rifah Ustaz. Tanda, masyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Berikutnya adalah latihan kedua. Nah, modal Supriyadi Ibrahim. Iqra. Sanian bayyinil ma'rifata wa nau'aha wan nakirata. Wan nakirah. Apa artinya? Jelaskan isim ma'rifat dan jenisnya dan juga isim nakirah. Baik. Raqmul awal. Al-awwal al-asadu hayawanun. Al-asadu hayawan. Artinya apa? Singa itu adalah hewan. Singa itu adalah Hewan. Hewan. Baik. Al-asad ma'rifah atau nakirah? Al-asadu ma'rifah. Nah, ma'rifah. Jenisnya apa? Al-muhalla bi'al. Al-muhalla bil al. Ahsan. Hayawan? Hayawan nakirah. Nakirah. Ahsanta. Raqmus tsani. Subriyadi, tafaddal. Ahsanta. Barakallahu fik. Raqmus tsani ya Ustaz. Ya. Idrisu rasulun. Idrisu rasulun. Apa artinya? Idris itu ma'rifat ya Ustaz. Idris adalah seorang rasul. Idris adalah seorang rasul. Idris adalah seorang Ma'rifat Ustaz. Ma'rifah. Jenisnya apa? Alam ya Ustaz. Alam. Ahsan. Rasul? Rasul ini nakirah. Nakirah. Baik. Musalis akhdari. Haza khaitun. Ya, apa artinya? Ini khaitun apa ya? Khait tadi apa? Benang. Benang. Ini adalah Ini adalah benang. Nah, haza ma'rifah atau nakirah? Haza ma'rifat. Jenisnya? Apa tadi? Isyarah tadi. Jenisnya isim isyarah. Ahsan. Khait? Khait ini umum benak nakirah tadi. Nah, nakirah. Ahsanta. Baik. Raqmur rabi. Ahsanta. Barakallahu fiik. Gusnan. Mantul. Apa itu? Rahaba.
Rahaba sahibul baiti bid-daif. Bid-daif. Ya. Apa arti rahaba? Rahaba itu artinya menyambut. Ya. Sahibul bait menyambut. Teman Daif itu tamu. Ya. Sahibul bait itu artinya pemilik rumah. Ya, sahibul bait itu pemilik rumah. Ahlul bait. Ya. Pemilik rumah menyambut tamu. Nah, sekarang dari jumlah ini yang mana dia isim ma'rifah? Sahib, ma'rifah atau nakirah? Atau rohaba dulu, rohaba. Menyambut. Ma'rifah atau nakirah? nakirah. Lah, rohaba. Rohaba. Rohaba itu Fi'il ya, Ustaz. fi'il. Jadi nggak ada istilah nakirah ma'rifah. Nyambut ya. Yang fi'il nakirah ma'rifah itu isim. Sahib, nakirah atau ma'rifah? Teman. Sahib, pemilik. Pemilik rumah. Sahibul bait. Sahib. Oh. Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah kenapa? Tapi disambung sama baitnya, Ustaz. Ahsan. Disambung sama bait itu istilahnya apa? Apa tadi ya? Mudhafun ila Penilai ya, Ustaz. mudhafun ila ma'rifah. Disandarkan kepada Ma'rifah. al-bait. Nakirah atau ma'rifah? Bait ma'rifah, Ustaz. Kenapa ma'rifah? Alif lamnya. Alif lam. Al-bait. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ya, ada alif lamnya. Karena ada alif. Dan berikutnya adalah Ibrahim. Fadhal. Rakmu Samin. Antum nomor 8 lah. Nomor 8. Arafaz. Iya. Arafaz Zahrawiyyu anna musranal ghanami mufidun. Iya. Apa artinya? Langsung, belum selesai itu. Fil amaliyatil jirahiyyah. Hasan. Tadi apa? Diketahui ya, Ustaz? Bukan, kalau arafah itu artinya dia bentuknya itu ya aktif, mengetahui. Zahrawi mengetahui bahwasanya benang-benang ya, benang-benang Musronul ghanam, usus usus kambing mufid bermanfaat fil amaliyatil jirahiyah dalam operasi bedah. Operasi bedah ya, pembedahan. Baik. Kita mulai dari kata arafah, nakirah atau ma'rifah? Arafah fi'al. Fi'il. Hasan. Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ma'rifah. Ma'rifah. Jenisnya apa? Ismu alam. Alam ya. Kemudian anna Harfun. harf. Musron nakirah. Musronul ghanam. Iya. Mudhafun ilaih ya, Ustaz. Iya, mudhaf berarti dia Ma'rifah. Mudhaf itu ma'rifah berarti. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah dia tetap menjadi nakirah ya. Nah, jadi kalau ini bukan pakai alif lam, bukan al-ghanam tapi ghanamin, musrona ghanamin, maka musron ini tetap nakirah. Tapi karena disandarkan ke ma'rifah pakai alif lam, musron menjadi ma'rifah. Baik, al-ghanam nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa? Muhalla bil al. Mufid nakirah atau ma'rifah? Mufid nakirah. Nakirah. Ahsan. Fi harf. Al-amaliyat ma'rifah. Ma'rifah kenapa? Muhalla bil al. Al-jirahiyah ma'rifah. Ma'rifah kenapa? Muhalla bil al. Taib. Berikutnya kita lanjutkan. Salisan. Iqra' Supriyadi. Barakallahu fikum.
Salisan. Ij'al kulla ismi tahtahu khattun mu'arrafan bil al. Artinya apa? Jadikan setiap isim yang bergaris bawah jadi ma'rifat. Ya, mana dia yang baris bawah? Nggak ada. Maksudnya yang tengah ini ya, yang tengah. Yang tengah ini. Garis bawah. Ya, nggak ada yang garis bawah. Ini aneh garis bawah ini. Ya, yang ini. Nah, silakan antum nomor 1. Giza ini antum kasih alif lam. Pertama antum baca dulu secara umum dulu. Sesuai soal, silakan. Ya. Giza ini apa ya Ustaz ya? Giza makanan pokok, makanan lah. Makanan ya. Hadza ghida'un mufidun. Apa artinya? Ini makanan yang bermanfaat. Ini makanan yang bermanfaat atau makanan yang penting. Nah, Ya. sekarang antum kasih alif lam gizanya. Hadzal ghida'u mufidun. Nah, apa artinya? Ini Bukan. Hadzal giza. Artinya apa? Hadzal giza. makanan ini Makanan ini bermanfaat. Kira-kira bisa dibedakan maknanya dari awal dengan sekarang? Tadi kan Bisa. pertama hadza gizaun mufid. Ini makanan yang bermanfaat. Ini makanan yang bermanfaat. Makanannya kira-kira jelas nggak? Belum jelas. Belum. Tapi kalau kita bilang hadzal gizau mufidun. Makanan ini bermanfaat. Kira-kira makanan sudah diketahui belum? Sudah, karena ditunjukkannya makanan ini, gitu ya. Jelas perbedaan antara nakirah dan ma'rifah ya? Jelas Ustaz. Ahsan. Rukmus tsani, tafadhal Akhdari. Hadza su'alun sahlun. Ya, apa artinya? Ini soal yang mudah. Ini soal yang mudah. Tapi kita nggak tahu soalnya apa, ya. Soalnya yang mana nggak tahu kita. Nah, tapi ketika dia menjadi ma'rifah, silakan soal antum kasih alif lam. Alif lam. Hadza su'alu sahlun. Hadzas su'alu sahlun. Artinya apa? Soal ini mudah. Nah, soal ini mudah. Kalau udah kita bilang soal ini mudah, berarti bisa nomor 1. Soal nomor 1 ini mudah, gitu ya. Yang jelas saya sebagai pembicara dan yang mendengarkan sudah paham. Soal ini mudah. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan apa? Ma'rifah. Nah. Ahsanta. Rukmus salis. Gusnan, tafadhal. Hazani alimani mashkurani. Hadzani alimani masyhurani. Apa artinya? Ini 2 atau 2 ini Ustaz? Ini 2. 2 ya. Ini 2 alimani alim. Alim ilmuwan. Ya, Ustaz. Ini 2 ilmuwan masyhurun terkenal. Ini 2 ilmuwan yang terkenal. Nah, sekarang antum jadikan alimani kasih alif lam. Hazanil alimani masyhurani. Ya, apa artinya? 2 ilmuwan ini terkenal. Nah, 2 ilmuwan ini terkenal. Bisa dipahami bedanya ya? Ustaz, insyaallah. Kira-kira maknanya begitu Ivan. Maknanya begitu nanti kalau menerjemah. Baik, Rabi, Ibrahim, tafadhal. Hadza milqatun kabirun. Nah, apa artinya? Milqat apa Ustaz? Milqat penjepit tadi ya. Ini penjepit yang besar. Nah, sekarang antum milqatnya antum jadikan ma'rifah. Pakai alif lam. Hadzal milqatun kabirun. Nah, kalau udah pakai alif lam, hadzal milqatu kabirun. apa artinya? Penjepit ini besar. Penjepit ini besar. Di dalam Al-Quran kita baca zalikal kitabu la raiba fih. Apa artinya itu? Kitab itu. Kitab itu. Maksudnya apa kitab itu? Al-Quran. Al-Quran.
gitu ya. Beda kalau kita zalika kitabun, kitab. Zalika kitabun itu kitab. Tapi kalau zalikal kitabu, kitab itu. Kira-kira begitu Ikhwan ya. Antara perbedaan makna, ma'rifah dan nakiro. Baik, coba satu lagi ya. Rabi'an yang keempat, tafadhal Supriyadi, Iqra. Rabi'an. Ij'al kulla mubtada'in mu'rafan bil idhafati kama fin namudhaj. Ya, apa artinya? Jadikanlah setiap mubtada yang mubtada itu ma'rifahnya dengan idhofah ya. Dengan idhofah. Dengan idhofah. Seperti di dalam contoh. Contohnya adalah as-sayyaratu sari'ah. Ini mubtada sayyarah mubtada. Mubtadanya ma'rifahnya dengan apa? Alif lam. Dengan alif lam. Nah, maka as-sayyarah ini diganti menjadi mubtadanya menjadi idhofah. Sayyaratul is'ab sari'ah. Mobil ambulan itu cepat, gitu ya. Nah, jadi di sayyarahnya dijadikan mudhof. Makanya dikasih mudhofun ilaih yang pakai alif lam. Tafadhal, raqmul awal. As-sa'iqu musri'un. Apa artinya? Sa'iq itu apa? Supir. Supir ya. As-sa'iqu musri' artinya apa? Supir itu Musri'. Musri' itu artinya ngebut ya. Ngebut ya. Ya, supir itu cepat. Maksudnya nyupirnya dengan cepat. Sekarang antum idhofahkan. Sa'iq itu antum jadikan mudhof. Makanya harus dicari mudhofun ilaih. Tambahkan, disandarkan ke kata yang ma'rifah. Supir apa gitu ya? As-sa'iqus sayyarah. Iya, sa'iqus sayyarah. As-sa'iqus sayyarah. Enggak usah pakai asr lagi. Kalau ini kan enggak boleh pakai alif lam. Sa'iqus sayyarah. Sayyarah tati itu sayyarati. Nah, ulangi. Sa'iqus sayyarati musri'un. Musri'un. Musri'un atau musri'atun? Oh, musri'atun Ustaz. Nah. Aina sahih? Musri'un atau musri'atun? Yang cepat itu mobilnya atau supirnya? Yang ngebut itu mobilnya apa supirnya? Yang ngebut supirnya ya. Supirnya yang menjadikan ngebut ya. Kalau nggak ada supirnya kan mobilnya nggak bisa ngebut. Berarti kalau supirnya yang ngebut berarti apa? Tetap musri'un ya. Musri'un ya, karena musri itu khobar dari mubtada. Dari ya. bukan khobar dari mudhofun ilaih, bukan, tapi dari mubtada. Dari mudhof ya atau mubtada. Ahsanta. Wadih? Insyaallah. Alhamdulillah. Tafadhal Akhdari raqmus tsani. Al-matjaru jadidun. Apa arti al-matjar? Matjar. Matjar itu toko. Toko itu baru. Toko itu baru. Sekarang antum jadikan matjarnya itu idhofah. Toko apa ya? Toko apa gitu. Buah itu. Antum pengennya toko apa? Samarot tadi. Buah itu. Matjarul al-matjarul. Kalau idhofah nggak boleh pakai alif lam. Oh iya idhofah ya. Matjarus samarot jadidun. Matjarus samarot. Rotanya belakangnya apa? Tati itu. Tu. Hah? La. Matjarus samarot. Matjarus samarot. Tun. Lah, ya. Kan dia bentuknya idhofah. Kalau idhofah berarti kasroh. Samarot. Mudhofun ilaih. Matjarus samaroti jadidun. Jadi antum tegaskan alif lamnya. Matjarus samaroti jadidun. Jadidun, begitu ya. Nah, dia harus antum idhofahkan ke yang pakai alif lam.
Jadi harus dijelaskan matjaru ats-tsamarat. Matjarus tsamarati jadi. Artinya apa? Toko buah itu baru. Ahsanta. Baik. Barakallahu fiik. Raqmus salis. Ahbusnan. Tafadhal. Ya Ustaz. Al-Madinatu wasi'at. Wasi'at. Artinya apa? Madinah kota ya Ustaz. Kota. Jadi Al-Madinah wasi'ah. Artinya apa? Kota. Kota luas. Nah, bagaimana caranya? Kota Al-Madinah ini kan udah tertentu pakai alif lam. Artinya gimana? Kota Itu luas. Nah, kota itu luas. Nah, sekarang antum jadikan Madinah itu mudhof. Berarti tambahin mudhofun ilaih. Iya. Apa ini nambahnya? Al-Madinah itu kota itu. Kota apa namanya? Kota apa? Kota Medan Ustaz, Medan. Ya. Kan? Madinah itu Madinatul Medan apa? Medan gitu Ustaz. Ya? Medan udah nggak usah pakai alif lam. Medan itu kan alam. Nggak usah dikasih alif lam. Madinah tuh Midani gitu Ustaz. ya. Wasi'atun. Wasi'atun. San. Ya, intinya kalau nama tempat nggak usah pakai alif lam lagi karena udah tertentu dia. Ya, kecuali umpamanya memang dia boleh bisa pakai alif lam. Contohnya Makkah bisa pakai Al-Makkah. Ya. Al-Makkah. Makkah itu bisa. Oke. Ada nama tempat yang bisa pakai alif lam. Iya, Ahsanta. Raqmul Rabi' Ibrahim. Tafadhal. Al-kitabu mahfuzun. Ya, apa artinya? Kitab itu terjaga. Terjaga atau terpelihara. Sekarang antum jadikan idhofah. Kitabul Qur'ani mahfuzun. Ahsan. Kitabul Qur'ani mahfuzun. Artinya apa? Kitab Al-Quran itu terjaga. Al-Quran itu terjaga. Paham tuh, ya, ikhwan? Wadih ya? Wadih? Wadih Ustaz. Alhamdulillah ya. Mungkin cukup ya. Udah jam sekarang sudah as-satasiyah wan nisf. Jam 9:30 lewat setengah, udah lebih. Qabla an nakhtatim akum soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak Tadi Ustaz, Ustaz, tadi ada kalimat ghiza, apa bedanya dengan to'am Ustaz? To'am, kalau giza itu makanan pokok. Kalau to'am itu umum. Oh, dia masih umum ya? Ya, giza itu kalau bahasa kitanya yang makanan pokok ya, giza. Ya. Beras, Ya, tepung, itu makanan pokok. Tapi kalau to'am itu umum, ya. Ya giza termasuk to'am juga, gitu ya. Giza, fawakih, nanti ada giza, fawakih. Kemudian nanti ada apa lauk pauk itu istilahnya. Ada lahmun ya, as-samak gitu ya. Intinya yang kaitan dengan nasi, ruz, kemudian khubuz ya. Kemudian jazar ya. Kemudian intinya makanan pokok-pokok itu disebut dengan giza. Ya. Kalau di itu antum nanti kalau di tempat-tempat makanan itu ada ingredient gitu ya. Masdariyat itu antum akan baca di situ biasanya gizaiyah. Gizaiyah itu artinya karbohidrat gitu. Baik, wallahu alam. Wadih. Tadi nama Imam Bukhari itu adalah nama beliau siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Barbizbah ya. Nama beliau adalah Muhammad. Tapi karena beliau asalnya dari Bukhara namanya jadi Al-Bukhari. Beliau lebih terkenal dengan laqab Al-Bukhari. Sama juga dengan Khalaf ya, Ibnu Abbas ini namanya Khalaf. Tapi karena beliau berasal dari kota Zahra lebih terkenalnya dengan Az-Zahrawi ya. Az-Zahrawi. Pada ikhwan ya. Kalau cukup, nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, naktabi bihaza. Nuas insyaallah qadan. Kita besok kita belajar lagi.
Nakhtatim bidoa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.